menyerah dan pasrah atas semua kehendaknya. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, abdan sabura, abdan taqiyya, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang sabar. Pengurus masjid dan seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita akan berpisah dengan bulan idaman kita, dengan bulan rahmah, dengan bulan maghfirah, dengan bulan itqun minan nar. Malam ini malam ke-28, cuma sisa Ramadan 2 hari lagi. Kalau memang puasa kita 30 hari. Setelah Ramadan pergi, kita ditinggalkan. Ada yang bahagia, ada yang tidak. Kalau kita masih pandai menjaga dan berteman dengan bulan suci Ramadan, sesungguhnya kita pasti bahagia. Tapi bagi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, begitu tiap hari dan malamnya berteman dengan kita, apabila kita menjauhi dia, dia tidak pernah menyesal, tetapi kita yang menyesal. Ya, mudah-mudahan kita ini dan seluruh saudara kaum muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan tidak menjadi orang yang menyesal karena kita ditinggalkan Ramadan. Perahu Ramadan telah berlabuh 28 hari dan 28 malam di pelabuhan kita. Sudah barang pasti persiapan kita dan barang-barang kita yang kita persiapkan untuk kita kirim ke sana, tentu barang-barang yang bagus. Kita sudah memperhatikan tidak ada barang yang kotor dan yang rusak. Imana wahtisaba, karena beriman kepada Allah dan penuh perhitungan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi, niscaya Allah mengampuni semua dosa-dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Ini detik-detik dan waktu-waktu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana akhir Ramadan, apabila datang pada akhir Ramadan, beliau sangat ketat i'tikaf di masjid. Beliau berzikir, beliau mohon ampun, mohon doa kepada Allah. Sampai beliau telah wafat, dilaksanakan i'tikaf itu oleh para istri beliau. Ada yang ke masjid dan ada di rumah. Mudah-mudahan i'tikaf ini, artinya menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah, ini merupakan sunnah Rasul dan termasuk sunnah muakkadah, sunat yang dikuatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah berpuasa 28 hari, 27 hari, dan besok insyaallah akan menjadi hari yang ke-28. Puasa kita hanya untuk mencapai keikhlasan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tulus dan ikhlas hati, walaupun haus dan lapar tapi tidak terasa marah dan tidak merasa sedih. Karena itu kita menjalani ibadah puasa dengan setulus mungkin, karena itu tergantung iman dan takwa seseorang. Makanya pada malam ini dan malam-malam berikutnya, kita selalu di masjid, dan saudara-saudara kita di masjid, di surau, di mana-mana melaksanakan salat berjamaah, salat tarawih, berzikir, tadarus Al-Quran, serta i'tikaf di masjid. Itu semua amal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan.
hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita masih berada di dalam atau di rumah sakit untuk mencari kesehatan rohani dan jasmani. Ramadan ini merupakan salah satu rumah kesehatan untuk mendapat sehat jasmani dan rohani. Jadi untuk mendapat kesehatan rohani dan jasmani ini kita harus memiliki 5S atau bahasa Arab 5 sad. Kalau 5 sad ini kita miliki, insya Allah, yang pertama yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain, as-shalah atau shalah, yakni sad pertama salat. As-shalah, salat ini merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Salat orang Islam. Tetapi kebanyakan atau betapa banyak orang yang salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar, lam yuzdad minallah illa bu'da." Barang siapa salatnya dilaksanakan, dia rutin melaksanakan salat, tetapi dia tidak bisa memisahkan diri, tidak bisa menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat ya salat, tapi perbuatan keji dan mungkar, tutur katanya yang menyakiti hati orang lain, yang kira-kira jadi dosa, jadi dusta, tindakan perbuatan yang selalu mencari mendapat kemarahan Allah, marahnya Rasul, marahnya muslimin. Salat ya salat. Demikian pula pergaulan, demikian pula makan dan minum, semua sangat-sangat bertentangan dengan salat. Malam tanu salatu anil fahsya wal munkar lam yuzdad minallah illa mu'la. Itu pertanda tidak bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala illa mu'la, kecuali bertambah jauh. Mari kita mengkoreksikan diri, mengkaji diri. Kita salat sunan ada, salat wajib ada, tetapi kadang-kadang pribadi seseorang itu tidak bisa menjauhi diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Selalu bertentangan dengan hukum Allah, selalu bertentangan dengan sunnah Rasul, selalu bertentangan dengan syariat. Itu menandakan bahwa salat belum diterima Allah. Itu merupakan ukuran. Gak perlu kita tanya sama orang, apakah salat saya sudah diterima. Itu tandanya. Hai tadi ngair babu masjid, tidak sanggup menjauhkan diri daripada perbuatan mungkar. Itu namanya salat belum sempurna. Maka untuk menjaga hal tersebut, agar tubuh kita, jasmani kita terlari pada perbuatan keji dan mungkar, sesungguhnya kita memeriksa salat dengan sebaik-baiknya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dirinya seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi mudah-mudahan salat itu suatu tempat dan suatu perbuatan yang sangat-sangat perlu diperbaiki, baru ibadah-ibadah yang lain berikutnya. S atau sad yang kedua. Sad yang kedua as-saum. Saum, puasa. Puasa ini diwajibkan kepada umat Islam, merupakan salah satu daripada rukun iman, rukun Islam. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan salat dan 3 puasa. Puasa ini merupakan suatu ibadah rahasia yang tidak bisa dilihat, dinilai oleh orang lain. Kalau salat kita bisa dinilai, umpamanya, oh bagus salat orang itu, rukuknya, sujudnya, bacaannya bagus. Tetapi hati kita itu orang lain gak tahu, cuman antara kita dengan Tuhannya saja yang tahu. Bisa dilihat orang, bisa menilai. Wa imma puasa ini gak bisa dapat dinilai oleh seseorang. Kita nggak makan, nggak minum, apakah puasa ataupun tidak, orang lain nggak tahu. Apakah kita makan,
Apakah kita nggak puasa? Sama sekali orang lain nggak tahu. Apalagi kita nggak makan, nggak minum di depan orang, padahal dia nggak puasa. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa orang siap dan sanggup melaksanakan ibadah puasa? Imanau wahtisaba. Karena ketentuan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh perhitungan, penuh akhlakul karimah, maka dia berpuasa. Orang yang berpuasa orang jujur dan ikhlas. Kalau bukan orang jujur, sesungguhnya tidak sanggup dia berpuasa. Puasa ya puasa, tapi di bulan Ramadan puasanya di mulut, ngomong ke orang nggak pernah, nggak perih-perih. Puasa ya puasa, tapi kadang-kadang makanan dan pendapatan yang dicari sangat-sangat bertentangan dengan syariat, yang kadang-kadang merusakkan pahala puasa atau puasa sendiri. Orang yang berpuasa akhlakul karimah cukup mulia. Hablum minallah, hubungan baik dengan Allah melalui rahasia hati, dan hablum minan nas melalui tingkah dan gerak, tingkah laku dengan sesama manusia. Itu orang yang baik puasa. Tidak ada mengunjing, tidak ada mengumpat, tidak ada fitnah, tidak ada menzalimi, tidak ada mengganggu orang lain. Itu ibadah puasa. Dijaga, dibimbing, dipelihara, dididik kita oleh puasa. Maka dengan melaksanakan puasa ini, Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnatun minan nar. Puasa itu adalah benteng, pagar, tembok daripada api neraka. Maka puasa di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat-sangat banyak kebaikan. Oleh karena demikian, apabila akhirnya bulan suci Ramadan, kata Nabi, menangislah dan syaitan dan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang muslim, orang mukmin rasa kesal. Ya Allah, maunya tidak habis Ramadan ini, enak, senang, nyaman, berkah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan mohonlah kepada Allah berniat, ya Allah, la taj'al hadha Ramadan akhiran lana. Jangan engkau jadikan Ramadan ini ya Allah sebagai Ramadan terakhir buat kami. Berikan usia kami, berikan peluang untuk kami untuk dapat kami bertemu tahun depan bulan Ramadan ini ya Allah. Kenapa? Karena kita sayang dan rindu pada bulan suci Ramadan. Oleh karena yang demikian, maka dengan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah akhlak kita jadi mulia, hati kita menjadi khusyuk, tutur kata kita teratur, dan orang sangat takut kepada Allah kalau bertentangan syariatnya. Hebat puasa. Dan puasa ini nggak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum kita, kepada umat-umat yang lain seperti kita puasa 30 hari atau sebulan. Nah, jadi oleh karena puasa itu diantarkan kita la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang takwa. Dan puasa ini ada contohnya, Pak. Bukan cuma manusia saja yang puasa. Seluruh makhluk-makhluk Allah, baik pepohonan, kayu, batu, binatang, ular puasa. Ini contoh. Ular merupakan binatang, dia puasa 40 hari. Ular puasa setahun sekali, dia puasa 40 hari. Untuk apa? Untuk meninggalkan kulitnya, untuk menggantikan kulitnya. Tidak semudah demikian, kecuali dia dengan puasa. Bagaimana puasa? Dia puasa, dia bertapa di sebuah tempat, atau di dalam gua, atau di bawah pohon, atau di dalam belukar yang semak-semak. Umpamanya ular kobra, semua dia ganti bajunya. Dia puasa 40 hari. Selama dia puasa, kalau melintas kambing itu nggak peduli, ayam, ikan, apa saja yang menjadi mangsanya dia nggak peduli, puasa. Tapi setelah 40 hari dia berpuasa, maka keluar atau bergantilah kulitnya. Tinggal tinggal kulit di situ. Berarti ular itu telah meninggalkan pakaian yang lama, mengganti pakaian yang baru. Tapi bagaimana keadaan ular itu? Setelah dia puasa, tabiatnya tetap tabiat ular.
Wajahnya wajah ular, cara berjalannya berjalan ular, cara makan dan minum memburu mangsanya tetap ular. Namanya nama ular, lidahnya lidah ular, enggak pernah bertukar. Lebih puasa dulunya pun lemogo ya mau. Ayam orang diambil. Puasa ya puasa, tapi setelah dia puasa malah lebih bejat daripada sebelum dia puasa, karena dia telah pakai baju baru, telah kuat. Astagfirullahaladzim. Maka ada puasa orang seperti puasa ular, Pak. Puasa ya puasa, tapi setelah Ramadan berakhir, oh kali huru raya biasa mereka akai bro lebih batul. Nyo penggegop perbuatan maksiat laju bertentangan, menentang dengan Allah, enggak pernah takut, menentang dengan Nabi, enggak pernah takut. Itu namanya ular. Ada binatang yang bernama ulat. Ulat di puasa hajid. Apabila ulat itu berpuasa, dia bertapa juga, enggak makan, enggak minum. Yang ulat lagi kena seru ulat, kena seru ulat cuman. Adik-adik sekarang pernah lihat? Nah, pernah kalian seru ulat memuji kena? Setelah dia berpuasa, ini mencari perubahan. Dia lemas dan membusuk. Keluar daripada tubuhnya adalah termasuk ulat yang menjadi kupu-kupu. Yang nanenya bunuh ulat, kan? Kemudian jadi kupu-kupu. Dulunya ulat menjadi perusak. Dia dapatin sayur, padi, kacang, apa saja dia serang. Sehingga oleh ahli racun membuat racun ulat. Puyeng naik pejo. Pokoknya perusak. Yang diulat. Dimakan. Tetapi setelah dia selesai puasa, yang pertama namanya telah berganti kaji popo, kan? Telah menjadi kupu-kupu. Nama ulat jadi kupu-kupu. Kemudian sayapnya, bulunya yang berwarna-warni yang cukup indah, sehingga terpengaruh, tergiur orang yang melihatnya. Kupu-kupu, ya kan? Galak kita minum dampain naga ke dia Allah. Dulunya berjalan begini atau begini. Tapi setelah dia jadi kupu-kupu, terbang. Senang tak kalam? Kemarin dia menghancurkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Tapi setelah dia jadi kupu-kupu, namanya sudah bertukar, ulat jadi kupu-kupu, sayap atau bulu jadi bulu kupu-kupu, tidak seperti lagi bulu ulat yang gatal. Ya Allah, namanya bertukar jadi kupu-kupu, bulunya cukup indah, cara berjalannya kemudian tidak lagi menjadi perusak, malah dia mengambil madu dan semua kemanisan di dalam bunga. Allahu Akbar. Makanya gedanya ada di antara kita yang puasa, ya kan? Setelah puasa abah dijaga pakaian yang bagus, pergaulan yang terhormat, apapun profesi dia, walaupun dia ustadz, walaupun dia pejabat, walaupun dia rakyat, walaupun dia perempuan atau laki, yang namun dia sudah selesai puasa, itu namanya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa, meningkat ketakwaan. Nyan kalian sehingga takala liuro raya jadi yang baru deh. Ilon puasa bala sapu, puasa ulat, puasa ulu. Dapat menjadi tolak ukur bagi kita. Oh, ini puasa ular ya. Enggak bisa itu. Jadi payah kurubah. Jadi puasa seperti bukan puasa kupu-kupu, tapi puasa kita seperti kupu-kupu. Akhlak mulia tidak jadi merusak lagi. Hana tidak pegah haba ku gob, hana terlohnya tak goyang je, tak kurubahnya tak perubah je. Itulah namanya orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ibadatana
Ya Allah, jadikanlah puasa kami puasa yang diterima. Jadikanlah ibadah kami ibadah yang diterima. Jadikanlah semua doa-doa kami doa yang mustajabah sampai untuk mendapat ampunan dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, sedekah. Sedekah. Syarat yang ketiga, sabar. As-sabru minal iman. Sabar itu bagian daripada iman. Kita kaitkan antara puasa dengan sabar itu satu. Orang puasa pasti sabar. Orang sabar pasti orang puasa. Orang yang sabar sangat bagus. Sabar menerima cobaan, sabar menerima nikmat, sabar untuk melaksanakan ibadah. Bukan cuma sabar di saat kita mendapat musibah. Anti untuk musibah semua itu masya Allah kana wa malam yasha alam yakun. Setiap sesuatu itu pasti datang dari Allah. Apabila Allah tidak menghendaki pasti tidak akan terjadi. Mandum-mandumnya datang dari Allah. Jadi oleh karenanya kita sabar, sabar untuk menerima cobaan. Cobaan dan tantangan kepada kita semua, baik pribadi maupun rame, ada cobaan. Cobaan melalui harta, cobaan melalui jabatan, cobaan melalui keluarga, cobaan melalui kekayaan dan kemiskinan. Bukan cuma kita yang dicoba oleh Allah. Para nabi-nabi sehingga ada Nabi Ulul Azmi 5 orang. Malah di antara Ulul Azmi itu sangat banyak dicoba oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tak pernah mengeluh. Hanya mengeluh, malah makin dicoba Allah makin mendekat. Yang dia kena cobaannya tengah hadapi cobaan, makin dia tengah coba makin mendekat dengan Allah. Ya Allah ya Rabbi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi cobaan kepada seorang kecuali bagaimana yang mampu. Ya Allah, berilah cobaan kepada kami, baik agama kami, harta kami, kekayaan kami, keluarga kami, dalam kehidupan kami. Ya Allah, berilah cobaan ini yang sanggup kami menerima, dan jangan sampai dengan cobaan ini kami menjauhkan diri dengan Engkau ya Allah. Jangan jadikan kami orang jadi murtad, jangan jadikan kami orang yang syirik, dan jadikan kamu orang yang kufur dalam menerima cobaan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nabi-nabi cukup tegak cobaan. Nabi Nuh dicoba dengan istri dan anak. Dia rasul, tapi anak dan istri jadi kafir. Nabi Ibrahim, ayahnya bukan Islam, dan dia dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Tapi selama beliau dicoba oleh Allah, dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tapi beliau tak pernah terlepas iman dan takwa daripada lidahnya. La ilaha illallah. Dia menancit tantangan dan cobaan ke depan lebih parah. Tapi ku harapkan pada Allah, kita harapkan pada Allah, dan saya pesan kepada para jamaah, jangan coba-coba meninggalkan iman. Kalau harta, pangkat, jabatan bisa tertinggal, tapi kalau kita tertinggal oleh iman, astagfirullah. Kepuat demandap rumah raya, untuk apa mobil mewah, untuk apa jabatan cukup hebat, kalau kita meninggal dunia duluan keluar iman daripada keluarnya nyawa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah was sa'adah. Amin. Ya Allah, sempurnakan ajal kami di akhir hayat kami dengan iman dan mutuah dan bahagia. Wala takhtim alaina bisuil khatimah wasyaqawah. Jangan kau jadikan akhir hayat kami di saat kami keluar dari alam dunia ini dengan kecelakaan tanpa selamat iman. Amin ya Allah. Bu selamat iman deh. Idenya punya selamat iman cigot. Meri urang akan selamat iman. Punya urang hana selamat iman. Yang pertama, kalian pernah melanji menyanyiakan salat, durhaka kepada ibu bapa, menyakiti hati sesama muslim, paju harium liung kongkon, nyanti disiri orang tidak akan selamat iman dikala dia menghadapi sakratul maut. As-sabar. Yang keempat, sedekah. Ini bulan sedekah. Bulan Ramadan ini makanya Nabi malaikat dan para langit dan bumi menangis. Kenapa? Rasulullah ditanyakan oleh para sahabat, kenapa malaikat bumi langit menangis ya Rasul?
li'anna fiha, karena sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini wal hasanah mudha'afah, kebaikan itu adalah meningkat. Satu, kita buat amalan, satu kita sedekah di bulan dibalas 10. Tapi di bulan Ramadan bisa jadi 700, jangan-jangan 1000. Apalagi akhir-akhir bulan Ramadan ini Lailatul Qadar 1 sampai 1000. Allahu Akbar, subhanallah. Maka mari tangan kita menjadi tangan yang bersedekah. Yadul ulya khairin min yadis sufla. Tangan di atas ini lebih bagus daripada tangan di bawah. Kita sering memberi, jangan cuma menerima. Namun kita menerima, sekali-sekali memberi. Gedenya bernasib cangkui. Cangkui gimana? Bet nasib cangkui. Nya cangkui ke dari gerong. Ya, anak pernah cangkui yang tiak gerong. Mana? Cangkul. Dia cangkul terus untuk diri sendiri. Idamon. Memang cangkui kenyan. Tapi menyolham. Ya. Di situ ya, berlobang. Di situ ya, bagi-bagi. Harta yang gepu pinjam dari Allah Subhanahu wa taala bagdanya untuk selama-lama. Harta, pangkat, jabatan, semua kekuatan bukan tujuan. Tapi itu merupakan salah satu jalan atau sarana untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Orang sangat bodoh kalau itu namanya tujuan. Kalau orang yang menjadi tujuan harta setelah dapat harta, dulunya sebelum dapat harta, ya Allah berikan aku kekayaan dan harta yang banyak untuk aku bersedekah, untuk aku wakaf, untuk aku berikan nafkah ibu bapa saya, untuk memberi fakir dan miskin. Ya Allah, banyak fakir miskin yang terlantar, banyak anak yatim yang butuh bantuan, banyak orang tua atau ibu bapa saya sendiri ya Allah yang dulunya mereka membiayai saya. Ya Allah, gejok sekolah long, gejok buat long, pegawai long ya Allah. Tapi sekarang orang tua long, mak long, ayah long ya Allah, telah tua, telah lemah, telah habisnya harta, sudah papa, fakir dan miskin. Untuk apa saya punya harta yang cukup banyak, punya usaha cukup banyak, sementara orang tua saya jangan-jangan menjadi pengemis. Nah, orang si kadang-kadang ji suka kayak aku tenang mempermohon. Orang tuanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya minta sedekah. Untuk apa anak ini dan putra putri ini? Ini menjadi anak yang durhaka. Tapi bimbinglah ibu. Kita sama sekali, walaupun saya, walaupun siapa saja, tidak sanggup membalas jasa dua ibu bapa. Yang pertama dikala dia mengandung, kemudian melahirkan, merawat kita, mendidik kita, mengantarkan kita ke pintu gerbang pendidikan dan jadi orang yang baik. Segala sesuatu yang telah dia rasakan, kalau memang mudarat, sebaiknya dia harap, ya Allah jangan berikan kemudaratan untuk anak saya seperti telah Engkau berikan ke saya. Kan menan bandung tayang. Walaupun kadang-kadang lun menjadi pemanjat kelapa, tapi kon hinanya ya Allah, baik pujian lu nganu ewu. Walaupun saya jadi tukang cuci, seorang ibu tukang cuci, tapi kuharapkan memang itu tidak kekurangan dan hanya kehina orang tukang cuci. Ya Allah, anak longnya getung upah, gemade, gemutang demi gantarkan anak sampai menjadi sarjana, ya kan? Menjadi ustad. Allahu Akbar. Tapi giliran orang tuha katanya kadang-kadang, Tuhan, lemah. Ada anak yang tidak senang melihat ibu dan bapaknya, teganya hati membiarkan orang tua jadi pengemis, jadi tukang kerja sama orang lain. Ya Allah ya Rabbi. Harta gedanya yang pertama geyu cok gero, segera kebutuhan, geyubi ke perumoh, geyubi ke anak, dan geyubi nafkah ibu bapak. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kalau dia menyia-nyiakan orang tua. Ridallah baina ridal walidain wa sukhtillah baina saqatil badan. Allah meridai kepada anak yang
senang ibu bapa, dan Allah sangat murka kepada anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa. Durhaka bukan cuma kita tendang. Kadang-kadang memperumah hutanya maaf, perumah hutanya cukup cinta, cukup cantik, punya pegah kemak tengok kah kemenan, anak pimenan, itu namanya dosa durhaka. Hati-hati, hati-hati. Bebas yang perumah dan juk dia mesti kilo kemak tu, dan juk sakam mesti kilo kemak, dituntut detail. Itu bawa kemana mas? Kasih itu mama, mama. Tapi hino, insyaallah hino kan lagi. Tapi ada. Ya Allah, ibu bapa saya cuma satu. Kalau istri banyak, tapi kalau begitu tingkahmu saya tidak senang. Tapi dia yang kemenang, lebih utamakan perumuh dengan mak ngayah. Rasakan. Begitu pula istri tidak akan senang kalau suaminya adalah menjadi orang durhaka. Istri yang pandai, istri yang pintar, aku tidak mau mengandung anak kamu karena kamu durhaka kepada orang tuamu. Ya, engkau yang kandungan orang, takut anak-anak begitu tengah. Nah, oleh karena demikian, hormatilah ibu bapamu, bersedekah, berbanyak-banyak bersedekah yang niat pahalanya kepada mereka. Ya Allah ya Rabbi, ne petuh pahala sedekah wakaf lu di bulan Ramadan tau program masjid dan santunan yatim dan lain sebagainya. Gaji lung ya Allah per bulan sekian, lung sisih lung kirim ke mak, punya mak kamu nih, lung kirim ke mak sedang menanti kiriman daripada anak, baik sedekah maupun doa. Han selamat dengkum doa, hai sarani doa, menyautanyo hanagan kan? Oh nasi, mak dengan kagum ba Allah, ayah kagum ba Allah, dia mangat senang-senang ini. Tapi han tajuk sedekah tak kumpul-kumpul. Tajma'una amwalakum la ta'kulun. Ke Nabi, kamu sibuk mengumpulkan sedekah harta mana-mana, tapi ingat tak sempat kamu makan. Mudah-mudahan lewat sedekah ini kita bisa berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada sama-sama sendiri, berbuat baik dengan Allah melalui wakaf, sedekah, infak dan zakat fitrah. Yang kecil ke fitrah bulan puasanya. Kenyamanan untuk menebus tubuh kita. Buh fitrah untuk menolong fakir miskin bagi orang yang hak menerima. Satu lagi. Ya. Satu lagi S yang terakhir atau sat yang terakhir, Silaturrahmi. Ar-Rahim ismun min asma'illah kata Nabi. Rahim ini, silaturahim ini salah satu nama daripada nama Allah. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sering kita baca bismillah 20 sahaga kita baca bismillah, tanya keramat. Tapi ibin bewatem kadang-kadang bismillah hana lagu wate perle berdekat mulazamah selalu mengucapkan bismillah. Kullu syai'in yabda'u bismillah, setiap sesuatu dimulai dengan bismillah. Segala sesuatu urusan tanpa dibaca bismillah la barakah minha, tidak ada keberkahan, kecuali hanya pakai bismillah bab bubut yang makruh atau bubut yang haram. Najis minuman keras bismillah itu namanya penghinaan. Nak menjadi bismillah hancur. Yang kutuk oleh Allah Ta'ala. Tasuk baju bismillah, lepaskan baju bismillah, mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah, mau tidur bismillah. Segala sesuatu ucap bismillah. Menyenang Allah sakit 20 sahaga dah baca bismillah, pasti dia sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 3 kali 7 21. InsyaAllah dihempuskan dalam air, dihempuskan pada tubuhnya, InsyaAllah. Yang itu orang sakit, tak ada jahil yang bismillah, terpur-pur rumah sakit, rumah sakit, orang sakit, tak boleh dukun, apa perleh letiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kun Fatihah mulai godro, kun ayat kursi mulai godro. Di mana?
Keun qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Ya Allah ya Rabbi, dengan keagunganmu, dengan berkah namamu ya Allah, sembuhkan anak atau saudaraku ini. Ya Syafi, ya Syafi, fashfi mardhahum. Wahai Allah yang mengobati, sembuhkanlah penyakit hambamu ini, insya-Allah. Pakan dia ulama-ulama tidak jauh ia kenal lagi Abu Ali, lagi Abu Tumin, lagi Abu Usman aku antai kedua mutamon dia putarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli alaihi wasallam. Berkat karena gonyang keramat mulia Allah pu yang kepegah bertuwi. Kamu buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Anti darajah ia kan ini lihat sakim tamah subuh medane. Nya mudah depekah anak betul bismillah anak betul wakun. Nah kan? Anak betul. Ya. Yang menang silaturahmi ini sangat penting. Man wasalar rahmi faqad wasalani kata Nabi. Wa man wasalani faqad wasalallah. Barang kasa menyambung silaturahmi sesama, maka dia telah menyambung silaturahmi dengan aku kata Nabi. Barang siapa menyambung silaturahmi dengan aku, faqad wasalallah, sungguh dia telah bersambung hubungan dengan Allah. Itu. Maka jangan coba-coba putus-putus hubungan silaturahmi. Wa man qata'a rahmi faqad qata'ani kata Nabi. Barang kasa putus hubungan silaturahmi, putus urusan ngelum. Barang kasa putus hubungan ngelum, maka putus dia dengan Allah. Boleh ada baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ya Allah. Ya Allah. Lola kebandan surga ridha ya Allah. Akai bro abdok julak. Ke gop dah ke merangkapu tak sekiti gop tak hilangnya gop tak pedun meno tak pedun mede. Tak persempit ruang gerak gop. Tak hilangnya gop bila perle pedua sihir, pedua nyong, pedua je. Hame kalau orang kasihan benci kurang kaya, hame kalau rakyat, hame kalau pemimpin. Pudal. Nang iu Nabi dia. Yang kadang-kadang buat perah mulut, buat perah nyok, buat perah je, kita nyobek, putus-putus silaturahmi. Kita nyobek dengki, baik khianat. Kan yang ibu buat dia. Yang nampak dengku yang ramah ke drone ke perah, kelong ben yang ingat dong perah. Karena pandai ngomong tak pernah adalah praktek dalam kehidupan. Baik saya sendiri. Jadi silaturahmi yang begitu jaga. Nabi Muhammadnya gutus untuk menyambung silaturahmi begagat sampai dalam salat Jumat. Yang salat Jumat seminggu sekali, yang untuk Islam kan untuk sambung silaturahmi seminggu sekali. Setahun sekali pergi Makkah dan umrah. Salat berjamaah, subuh sufufakum rahimakumullah, luruskan saf dan rapat, mudah-mudahan Allah menyayangi kamu. Dan dia mengganggu kau kenan bekas anjir rayakeun. Itu silaturahmi. Itu pendidikan dalam bermasyarakat. Menanci kita yang gempom, baik gaduh kegop gaduh gawa. Pikir urusan dong. Ku ampusakum wa alaikum darah. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Baik damah-damah minta neraka. Bagaimana? Nah, jadi silaturahmi jaga. Maka di akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepadanya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakan akan bilangan puasamu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan kemudian kamu bertakbir mengagungkan nama Tuhanmu. Mudah-mudahan itu rasa syukur kamu kepada Allah. Yang kaya puasa ni bunga raya 1 Syawal gitu ya. Guyu wala mutu musaho salatul Aid Fitri dan Aidul Adha. Dipimpin oleh salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah. Pengumuman bagi saudara-saudara yang enggak hadir ke sini, ini bukan suatu ketentuan penetapan katuh luhim polim ya pegat malanya uroraya kan.
Tapi nyo lempugah takbir. Bet singo kana puasa kalau gejaan kita beri impolim kag degebi beglam kau raya bati singo kana puasa. Awas, besok puasa lagi. Ya mana? Setelah salat kemudian ka baca khutbah, ka buah mauidhah, ka buahnya kemudian salam. Ka salam ka salam nyen boh leju siput-siput dengki kianan dendamnya hanagot ke go berkon be. Be salam mentemna. Kan salam bo. Alah. Salam hati ku hana pulih. Nyan pu kamu napek urang. Jadi lahir dan batin kita harus sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Walau. Tapi jino haji awa barang kau iro kuaju. Ya kan? Ya kadang-kadang murung salam haji ali. Ha nama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang dua praktis dan ekonomis. Jadi mudah-mudahan mari kita tegakkan syariat 5 saat ini ya, karena kita telah berobat di rumah sakit yang paling agung, yang paling megah, dokter yang cukup berpengalaman tinggi. Yang pertama yang pertama jaga salat ya, munyo gedenya hanaga akai hana irbinai periksa salat. Yang kedua puasa, munyo gedenya hana sabar ginyo berarti puasa hana bede. Yang kedua sedekah, munyo gedenya kri yang periksa sedekah. Tamita harta hana berkat harta lu tapi hanya menggung dong bak baikan nyan periksa sedekah. Yang kedua ang sabar, mau dengan sabar berarti dia termasukkan pencinta Allah. Angan bermoh garu sesuatu ngan miang ngan gogo ngan lekai hamu gogo. Yang kelimput gitu ya benar. Silaturahmi yang kelima. Yang ke menyo gedenya hantar temle pegang silaturahmi kagam bekoh-koh kam putu-putu berarti hana tri puasanya. Nengok betul Pak. Jadi silaturahmi harus dipupuk tulus ikhlas. Mudah-mudahan kita berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang lagi saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.